Eternit Bang Scott di sini. Ya, topik yang sebenarnya kali ini akan Bang Scott bahas itu sangat masih hangat. Enggak juga sih, udah basi lagi. Dan ya mungkin kalian bingung gitu, Bang Scott kenapa duduknya minggir banget anjay, lagi social distancing sama setan? Enggak, tenang aja karena di sini Bang Scott mempunyai tamu spesial. Tamu tersebut adalah, halo semuanya, Scott. Ya, thank you udah having gua di sini ya. Terima kasih. Luar biasa ya. Iya, jadi gua bakalan membahas tentang salah satu fenomena yang lagi tren. But wait. Gua kan yang ngedit ntar ya. Ribet ini sumpah kalau gua ngomong sama gua gitu. Ribet timingnya, ribet semuanya dah. Mendingan lu cari tamu yang lain aja, Scott. Oke, karena ribet, karena dia gua usir aja. Pergi diriku sendiri. Pergi kamu orang yang lebih inferior dari saya. Oke. Yes, kita bakalan mengundang salah satu nggak narasumber sih sebenarnya, teman diskusi kita yang mempunyai wawasan yang sangat luas gitu. Orang yang sangat mempunyai karisma gitu kan. Karismanya sangat luar biasa bersinar. Ya, please welcome Nengs, bro. Anjay. Kebalik. Maaf. Aku nyesel nih kamu. Dan ya kita berdua bakalan sedikit ngebahas, apalagi gue sebagai YouTuber dan seorang laki-laki, dan dia adalah seorang YouTuber terkenal. Dan mudah-mudahan masih perempuan ya. Insya Allah. Insya Allah. Ya, membahas tentang Ferdian. Siapa nama belakangnya? Celaka. Ferdian pelakor. Paleka. Palek lu kali ya. Paleka. Ya, membahas tentang Ferdian Palaka. Ini adalah salah satu mungkin Paleka. cerita ya siapapun itu. Ferdian P aja. Ferdian P adalah sebuah YouTuber yang baru dipenjara akhirnya karena korban kasus prank. Yes, pranknya apa? Kalau Next lo tau nggak apa pranknya? Prank sampah. Oke, ya ngomongin diri sendiri. Dan ya. Apa? Oke, jadi di sini menurut berita di mdetik.com gitu kan, si Ferdian Palaka ini melakukan prank terhadap bencong-bencong jalanan, atau kita sebut waria lah ya, jangan bencong. Itu terjadi pada Jumat 1 Mei yang lalu. Dan korbannya adalah Sani, berumur 39 tahun. Saat itu tiba-tiba didatangi Ferdian dan rekannya yang kemudian memberi dus mie instan. Begitu dia pergi, pas aku buka tiba-tiba itu toge busuk ucap Sani, salah seorang korban prank. Nah, lalu si Sani tersebut ngelapor pada tanggal Senin 4 Mei 2020 ya. Jadi 3 hari selang viral mungkin. Nah, dari situlah semuanya menjadi viral, media juga menyoroti, dan sampai sekarang ternyata dia malah sampai diburu kayak gitu. Nah, terus dari ngelaporin itu, sebenarnya tuh polisi itu udah bilang mau kooperatif atau gimana nih, atau mau main kucing-kucingan gitu, atau mau main-main sama. Berarti setelah ngelapor itu Ferdiannya udah kabur gitu. Iya, sebenarnya bukan yang udah kabur, cuman kayak udah dapet peringatan gitu loh, udah kayak entah itu surat atau gimana, nggak tahu. Nah, terus akhirnya atau baru tuh dari dia. BBM kali ya? Oh, mungkin. Udah nggak ada, Pak. Udah ada anak-anak zaman sekarang nggak tahu BBM. Iya, kita pacaran tahu BBM. Kalau nggak salah itu dia kaburnya dari Bandung, kan dia tinggal di Bandung. Bandung ke Jakarta, habis itu baru ke Palembang. Buset, jauh amat ya? Iya, ternyata kan berarti dia mau main sama ini kan pihak polisi gitu. Nah, ya udah akhirnya main kucing-kucingan lah tuh, main cari-cari ya polisi. Iya, seperti itulah ya kalau dibuat game ya. Nah, terus habis itu dari Bandung ke Jakarta, habis itu ke Palembang, padahal lagi PSBB. Hebat kan? Luar biasa ya, berarti dia tuh licin orangnya ya. Licin. Kayak soalnya lewat badak air. Jawa. Oh, lewat air? Iya, lewat air. Maksudnya lewat kendaraan air. Apa sih namanya? Getek, apaan? Kayak pindah-pindahannya itu dia tuh malam-malam. Iya, transportasi air. Nah, itu dia juga ngambil waktunya tuh malam sama subuh pas orang lagi sahur gitu. Dan kalau nggak salah dia juga pas lagi kabur itu dia sempetnya bikin video yang suruh nge-follow Twitter gitu ya. Enggak, Instagram. Video yang ini kan, ini kan. Coba kita cek dulu ya. Saya pribadi meminta maaf atas kelakuan saya yang itu, tapi bohong ya.
Ya jadi sempat kayak gini juga ya. Bikin Instagram yang kayak gitu tapi, kan. Tapi setahu Neng Scott katanya dia bilang kalau misalkan itu video lama dia yang waktu dulu pernah terlibat kasus dengan YouTuber sebelah. Sebenarnya nggak terlalu ngikutin YouTuber kayak gitu sih. Iya, cuman aku tahu dari komentar-komentarnya aja. Jadi tuh video itu sebenarnya dibuat itu dari tahun lalu waktu dia bikin konten. Bikin konten pekerja seks itu dijadiin konten sama dia. Nah terus ada salah satu YouTuber yang marah sama dia gitu. Nah terus akhirnya kayak mungkin ada beberapa akun fake-nya dia yang kayak ngupload gitu. Bukan jadinya fake, sebenarnya kayak pengen memperpanas suasana gitu. Memperpanaskan suasana gitu. Makanya kalau misalkan emang beneran dia lagi lari diburu polisi bikin upload video kayak gitu, kayaknya barbar sekali ini orang gitu. Padahal dia itu tuh gonta-ganti kartu terus. Dia gonta-ganti kartu terus. Saking takutnya itu. Dia gonta-ganti kartu terus di barbar ya, sampai Koceng Oren aja kalah. Nah dia pengen balik lagi nih ke Jakarta. Niatnya ayahnya itu pengen ngejemput, kok nggak salah ya. Pokoknya ayahnya udah nungguin ngejemput lah. Naik kapan pesawat dari Palembang? Nggak ngerti deh kawasan itu. Kan lagi ditutup bandara ya. Kok nggak salah lewat transportasi laut. Lagi, kapal kali ya, kapal getek mungkin dari Palembang ke naik getek sampai Jakarta. Dayung. Pulang style badannya. Pegel dia cuy. Nah terus habis itu, itu ketangkepnya itu juga di tol Tangerang Merak. Kalau nggak salah Jumat tanggal 6 ya, bukan sih? Ditangkap di tol Tangerang kata polisi yang bertugas pada Jumat 8 Mei. 8 Mei 2020. Kalau nggak salah ada juga ya videonya ya. Tanpa perlawanan. Keras banget ya polisi ya. Ya jadi ketangkap lagi di jalan tol Ketangkap lagi di jalan tol Tangerang Merak. Nah, pertanyaannya polisi ngedeteknya gimana sih? Nah itu hebat. Itu dia jangan main-main sama penegak hukum, apalagi polisi dan apa-apa gitu kan. Sebenci-bencinya kalian ditilang dan pernah mungkin gitu kan ngasih lembaran, jangan pernah main-main sama yang namanya polisi. Apalagi kalau udah polisi intel itu, kalau misalkan kita gitu kan disuruh nyari orang gitu lagi naik mobil gitu, gimana? Iya. Kacanya gelap gitu, intelnya banyak mungkin ya. Jadi luar biasa sekali, akhirnya polisi ketangkap juga walaupun pindah berapa pulau gitu ya. Cuman lucu juga sih. Kenapa? Ketika ditangkap banyak yang netizen malah salah fokus. Why? Salah fokus sama polisi ganteng. Masa sih? Seriusan? Ini dari serambinews.com, artikelnya polisi tampan, muda dan tampan. Polisi yang ciduk YouTuber Ferdian Paleka jadi perbincangan netizen. Seru banget ya. Kalau orang Indonesia itu keponya luar biasa, tapi merembet kemana-mana. Ya, ini kenapa gitu? Emang ganteng sih. Iya sih. Jadi setelah itu ditangkap, lalu dia konferensi pers ya kalau nggak salah, terus digunduli dan dibotakin, akhirnya dia masuk penjara seperti itu. Nggak cuma digundulin dibotak, digundulin dibotakin sama kali. Tapi nggak sampai di situ gitu. Perjalanan Ferdian perjalanan Ferdian P itu nggak berakhir ternyata. Nah di sini yang serunya, Neng Scott. Apa? Karena ternyata walaupun dia sudah di penjara, penyiksaan ataupun pembulian dia nggak berakhir. Iya, benar. Macam kena karma. Banyak yang bilang bahwa setelah udah dibotakin gitu kan, bahkan dikerjain juga sama polisi nih yang video ini. Tahu nggak yang video ini? Kamu benar lagi, bebas. Alhamdulillah. Ya. Set ya. Sedikit set ya. Set boy banget di akhir ya. Tapi Nah, hanya saja gitu. Mungkin kalau misalkan story-nya berakhir di situ, di mana dia ditangkap dan selesai di penjara, nggak ada story lain, kita mungkin kesel. Udah kesal, bakalan benci banget sama dia. Tetapi ternyata dibalik sebuah jeruji terhadap kehidupan yang keras, dimana bukan katanya lagi sih, ada videonya bahwa dia tuh selain dibotakin, disuruh dibully ya, ditelanjangin gitu kan, suruh push up, suruh ngais sampah gitu. Jadi dia dilakukan sebuah perlakuan yang mungkin
agak sedikit di luar dari kenakalannya di sana dia itu. Jadi dia intinya adalah dia disiksa lah di penjara. Dia makanya dia malah hampir trauma katanya. Nah itu yang menurut gua malah membuat gua agak sedikit bersimpati. Tetapi di satu sisi gua kesel. Nah gimana itu kan, simpati tapi kesel. Kalau misalkan orang dalam pelarian gitu kan, itu kena mentalnya itu aja udah sedih banget. Gimana kalian nggak bisa tenang gitu kan, dibayang-bayangin polisi terus. Dia kabur aja sudah merupakan hukuman jadi buron gitu. Sampai di penjara ketangkep pun jadi bulan-bulanan, jadi bahan ledekan gitu kan. Sampai dibahas juga sama banyak orang gitu kan, menjadi public enemy lah gitu, musuh masyarakat nomor 1 gitu kan. Nah tetapi justru karena digitu-gituin, dia malah mendapatkan apa yang dia inginkan. Viral. Yes, popularitas juga. Popularitas. Semenjak benar. dia masuk penjara gitu, subscribernya dari sekitar 80 ribuan sekarang udah sampai 147 ribu dan terus bertambah. Pertanyaannya siapa yang bodoh gitu? Dia bukan bodoh sih, ya itu dia gitu kan. Selain itu viewsnya juga sangat luar biasa banyak, buset. Banyak amat. Video terakhirnya itu 2 juta view. Yang sebelumnya 3,4 gitu kan. Jadi pengen ngeprank sampah. Nah, jadi dari maksud dia ngeprank sembako sampah itu ke waria dengan tujuan dan maksud kalau misalkan dia ini tuh kesel kenapa di bulan suci Ramadan ini waria tuh masih bekerja gitu, masih ada. Seharusnya kan di bulan suci ini gitu, seharusnya kan waria-waria ini stop gitu. Mungkin dia kayak ya kesel gitu, ayo kita kerjain gitu, mungkin kan ngomong sama temen-temennya, kita kerjain aja, kita bikin konten, bikin video gitu. Maksud dia mungkin baik, cuman ternyata emang tapi keterlaluan, nggak ada moral malah kayak gitu. Padahal dengan kondisi seperti ini kan kita nggak tahu kan waria itu udah makan atau belum. Berharap dari mungkin ada orang yang berbelas kasih ke waria itu untuk ngasih sembako, sumbangan, bantuan. Karena waria juga manusia macam. gitu kan, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Tapi tahu nggak, ketika waria tersebut tahu Ferdinand di penjara, reaksinya seperti apa? Nggak. Ada nih. Nih, menurut Detik News gitu kan, ketika para waria tahu Ferdian dibully habis-habisan di penjara, reaksinya kayak gimana coba? Apa? Alangkah baiknya tidak usah diperlakukan seperti itu. Tetap gunakan hati nurani. Kasarnya sih kalau kau berbicara selalu memanusiakan manusia. Setiap orang pasti pernah berbuat salah dan tidak luput dari kesalahan. Iya. Bahkan kadang waria lebih gentleman daripada pria gitu. Dan ya sebelum mungkin kita bakal ngasih statement penutup gitu kan, di sini Bang Scott udah nge-upload ke Instagram Bang Scott tentang yang ini nih, yaitu gue bakalan bertanya juga, ngajak kalian beropini secara langsung, yaitu apa yang kalian lakukan ketika Bang Scott melakukan prank giveaway sampah ke orang di jalan gitu. Dan beberapa komentar-komentar bagus kalian nih, seperti yang ini nih. Dari Vicky AMD, kirim sampah 1 truk ke rumah Bang Scott. Anjay, berarti kalau ini berarti tipe orangnya revenge, mendendam gitu. Iya. Kamu ngeprank orang pakai sampah, nanti kamu ke rumah kamu tuh bakal 1 truk gila. Buset dah. Komentar dari Rezwen_J, saya unlike semua video Bang Scott, saya unsubscribe Bang Scott, saya unfollow Bang Scott, terus bikin petisi. Nah sebenarnya kayak gini tuh sebenarnya nggak ngaruh. Nggak ngaruh juga. Nggak ngaruh banget, karena kalau misalkan kita ngancem, misalkan ada orang yang ngebuat konten negatif, kita ancam, gua gak bakalan jadi fans lu, gua unlike, unsubscribe gitu. Dia cuma berkurang 1 orang. Dari mungkin 100.000 followernya cuma 1, dan itu tuh angka yang sangat luar biasa inferior dan insignifikan gitu. Jadi itu bukan salah satu hal yang bagus, kecuali kalau dilakukan beramai-ramai ya. Cuman ya dari Fredly Weno, maka Neng Scott cerai sama Bang Scott dan Bang Scott jadi sad boy. Aku lanjutin. Apa? Dari MD Vidya Ananda, gue bakal rebut Neng Scott. Emang kamu mau? Enggak. Tenang aku. Dan ini dari yang gue suka, dari Bang Scott suka juga, Richard_Owen. Saat lu miskin tapi ingin berbagi, jadilah itu, apalagi eco friendly. Ya kalau misalnya
Cerdas ya orang. Oke ya, jadi ya penutup dari Bang Scott itu sebenarnya kalau menurut Bang Scott ya, kita nggak usah lah ngebully-bully orang gitu. Kita cukup membahas perilakunya agar kita bercermin kepada diri kita sendiri. Bener. Bahwa segala sesuatu ada konsekuensinya. Dan Ferdian Paleka dan Ferdian P ini adalah seorang martir atau kalau orang yang yang berkorban demi kepentingan yang banyak. Maksudnya adalah dimana dengan adanya aksi Ferdian P ini, orang yang ingin melakukan sebuah prank yang di luar batas kewajaran itu bakal mikir panjang, nggak bakalan mau, karena sebelumnya di prank-prank sebelumnya seperti yang prank ojol dan lain-lain gitu, kita cuma minta maaf, selesai perkara. Cuman dengan adanya kasus Ferdian P ini bisa menjadi salah satu contoh buat kita bahwa setiap aksi ada konsekuensinya. Iya, benar. Dan mudah-mudahan kalau menurut Bang Scott sih setelah kasus ini pasti video prank yang agak sedikit nyeleneh agak sedikit turun dan bisa dikontrol, karena kita tahu bahwa polisi dan hukum itu tegas. Benar. Dan ya itulah makanya di setiap ada masalah atau sehitam-hitamnya seseorang gitu pasti ada sesuatu yang bisa kita ambil hikmahnya, kita petik dan kita contoh. Dan ya Ferdian Pelaka ini ya patut kita puji bahwa dengan adanya dia konten-konten prank yang melecehkan kemanusiaan bakal mungkin agak sedikit hilang, gua nggak mau bilang habis gitu kan. Jadi oleh itulah kenapa kita patut bersyukur kepada si Ferdian Pelaka ini. Dan ya di luar kasus ini kalau gua ketemu dengan Ferdian P tersebut, gue cuman pengen nge-support, mudah-mudahan dia berubah, karena setiap orang pasti bisa mempunyai, apalagi dia masih muda, pasti dia masih mempunyai masa depan. Kita tetap harus support sesama manusia, mudah-mudahan dia sadar. Mudah-mudahan ya. Dan ya seperti itu dia dulu untuk pembahasan kali ini. Kalau misalkan kalian mau punya question, jangan lupa untuk tulis dalam kolom komentar. Dan kalau ada sesuatu yang sedang hangat dan bisa Bang Scott bicarakan, tulis juga sarannya di kolom komentar, karena Bang Scott nggak terlalu tanggap ya. Telat mulu anjay. Iya, kuper gila. Ya sebenarnya itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk cek YouTube-nya Bang Scott di sini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video